Ya, pemirsa, Kapolsek Astana Anyar Kompol Yuni Purwanti ditangkap bersama 11 anggota polisi dalam kasus narkotika jenis sabu. Kompol Yuni positif menggunakan narkoba setelah dilakukan tes urin dan langsung dicopot dari jabatannya. Ia ditangkap dari sebuah hotel di Bandung pada tanggal 16 Februari lalu, pemirsa. Lantas bagaimana mungkin 12 orang polisi mengkonsumsi narkoba dan sejak kapan mereka telah mengkonsumsi narkoba tersebut? Telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber, ada Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golese, kemudian juga ada Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol RD A. Caniago, dan juga ada pakar hukum Bang Johnson Panjaitan. Selamat sore Bapak-bapak semua. Selamat sore. Ya, pertama kita Tisa. Ya, selamat sore Bapak. Selamat sore, Pak. Pertama kita ingin ke Bandung Sore, terlebih dahulu ke Pak Kabid Petrus, Humas Pak Henry. Jawa Barat. Pak, kalau dari pihak Polda sendiri sampai sejauh ini bagaimana hasil pemeriksaan terbaru soal keterlibatan 12 polisi dalam menggunakan narkotika? Apakah semuanya positif menggunakan narkoba dan apakah mereka ini memang semuanya ditangkap dalam satu ruangan yang sama? Ya, baik, di sini saya akan luruskan ya pemberitaan-pemberitaan ini. Jadi mereka tidak ada yang ditangkap dalam pada saat sabu, tidak ada. Nah, ini berawal dari satu kasus yang ditangani oleh Direktorat Narkoba Polda Jabar. Nah, kemudian dari satu kasus tersebut hasil keterangan-keterangan bahwa barang tersebut dijual atau dijual kepada mereka-mereka itu. Nah, dengan adanya informasi tersebut, Propam bergerak cepat, itu memanggil dan menemui mereka-mereka yang berdasarkan informasi dari orang yang tertangkap tersebut. Nah, mereka yang pada umumnya anggota Polsek Astana Anyar ini tidak ada barang bukti. Dengan adanya informasi tersebut, ke-11 orang termasuk Kapolseknya itu cek urin, ya. Nah, cek urin, kemudian dari 11 itu 6 yang positif. Nah, dari informasi atau yang didapatkan dari hasil tes urin tersebutlah, nah sekarang didalami oleh Propam Polda Jabar untuk memeriksa ke 11 yang sudah diamankan oleh Propam Polda Jabar. Oke, 6 positif, 5 negatif, tapi kesemuanya apakah juga terbukti ada transaksi narkoba yang mereka lakukan begitu? Karena tadi Bapak bilang narkobanya dijual kepada mereka. Ya, ini sedang dibuktikan karena keterangan dari tersangka awal itu menyampaikan seperti itu. Nah, sekarang Propam sedang menyelidiki. Baik itu kemungkinan akan dilihat dari transaksi atau informasi komunikasi yang dilakukan oleh mereka-mereka melalui handphone atau mungkin secara langsung dan sebagainya. Nah, ini butuh pendalaman dari Propam Polda Jabar dalam penyelidikan yang sekarang ini. Dari mereka yang sudah dinyatakan positif, kemudian ada 11 orang yang tadi sudah diperiksa, 6 diantaranya dinyatakan positif menggunakan narkoba. Apakah kemungkinan masih ada pihak-pihak lain juga yang dalam lingkungan circle yang sama itu juga melakukan konsumsi narkoba? Ya, ini yang tentunya akan dilakukan pendalaman pemeriksaan oleh Propam. Sekarang masih berlanjut, ya, karena mengingat yang sedang diminta keterangan itu cukup banyak. Tentunya ada satu kiat-kiat tertentu khusus yang dilakukan oleh penyelidikan Propam. Nah, ini yang kita tunggu, ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada berita perkembangannya. Pak Erdi, dari keterangan Kapolsek Astana Anyar ini sudah berapa lama ia dan juga anak buahnya mengkonsumsi narkoba? Nah, ini sudah masuk dalam substansi penyelidikan, ya. Jadi kita tidak bisa menyampaikan, ya, tentunya Propam masih tetap bekerja untuk menyelidiki tentang kejahatan yang dilakukan oleh mereka-mereka ini, terutama untuk masalah penyalahgunaan. Ya, Pak Kombes Pol RD, kita ingin konfirmasi sekali lagi. Tadi Anda menyatakan ada 6 positif. 6 positif ini termasuk dengan Kapolsek Astana Anyar yang juga dinyatakan positif ya, Pak, ya?
Ya, ya. Oke, berarti termasuk dengan Kapolsek. Nah, sekarang kita ingin ke BNN. Pak Petrus, ada 6 orang anggota kepolisian dalam lingkungan yang sama yang positif ternyata mengkonsumsi narkoba. Agak mengejutkan, agak mengagetkan pihak berwajib yang seharusnya mengayomi masyarakat sekitar justru membuat kesalahan seperti itu. Bagaimana BNN melihat ini? Terima kasih Mbak Tisa. Pertama-tama saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, saya prihatin. Karena memang sekarang ini sesuai dengan instruksi Presiden, kami sekarang lagi menggalakkan apa yang disebut dengan P4GN. Bagaimana kita melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor. Nah, tentunya ini secara nasional strategi ini kita laksanakan secara simultan mulai dari proses pencegahan sampai dengan rehabilitasi. Memang kalau kasus-kasus yang melibatkan oleh anggota baik kepolisian maupun juga badan-badan penegak hukum yang lain itu terjadi bukan hanya di Indonesia. Ini terjadi juga di luar negeri dan itu juga merupakan taktik dan teknik daripada bandar-bandar narkoba, para pengedar narkoba sampai dengan kingpin. Bagaimana mempengaruhi, cara-caranya berbagai macam karena berkaitan dengan narkotik dan obat-obatan, berkaitan dengan prekursor ini berbicara dengan jumlah. Kita melakukan penyitaan ini yang operasi dalam awal tahun ini aja bersama-sama juga dengan hasil dari Polri, Badan Narkotika Nasional sendiri kita menyita itu udah lebih daripada hampir 1 ton ya, 600 kilo lebih, 700-an kilo tersebar operasi dilakukan di seluruh Indonesia. Kepolisian juga melakukan operasi banyak dan ini saya rasa barang-barang kalau seperti sabu ini yang dihilirnya yang sudah masuk dan sudah beredar sampai dengan wilayah. Kita juga baru melakukan operasi penangkapan dari Badan Narkotika Nasional di Jawa Barat dan minggu yang lalu berhasil menyita sekitar 5 kg. Nah, jadi kalau penggunaan kita lihat ini berarti dia juga menyasar ke seluruh. Jadi kalau berbicara tentang bukan hanya aparat penegak hukum, dia akan seluruh layer. Inilah cara-cara daripada para pengedar narkoba untuk melakukan bagaimana mereka biar barang dagangan ini, yang barang yang benar-benar gampang itu untuk diedarkan karena antara supply dan demand di Indonesia ini masih sangat besar. Yaitu yang kita tahu bersama sehingga sekali lagi saya prihatin dan saya apresiasi langkah cepat yang dilakukan baik oleh Propam yang dilakukan dan juga dari Kapolda kalau saya lihat pernyataan tadi. Baik, saya juga ingin ke Bang Johnson Panjaitan selaku pakar hukum. Bang Johnson, kira-kira apa hukuman yang paling tepat ada aparat penegak hukum yang terlibat penggunaan narkoba? Tapi dijawab setelah jeda, kami akan kembali sesaat lagi.